Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti Rumandani dari S1 Keperawatan 7A. Di sini saya akan presentasi tentang jurnal tugas keperawatan kritis. Oke, langsung saja. Untuk yang jurnal 1 dan untuk yang jurnal 2. Jurnal pertama, peneliti atas nama Artani Hapsari dan Afif Kurniawan. Untuk jurnal yang kedua, atas nama Sriram Yenuraja Lingam. Jurnal 1 tahun 2019 dan jurnal yang kedua tahun 2018. Untuk judul jurnal 1, Efektivitas Kognitif Behavior Terapi CBT untuk meningkatkan kualitas tidur penderita gejala insomnia usia dewasa awal. Dan untuk judul jurnal 2, Cranial Electrotherapy Stimulation for the Management of Depression, Anxiety, Sleep Disturbance, and Pain in Patients with Advanced Cancer, Preliminary Studi. Untuk jurnal yang pertama, metode penelitiannya itu eksperimental dengan desain eksperimen, one group pretest post-test, kuesioner skala ISI, Insomnia Severity Index. Dan untuk metode penelitian yang kedua, metode dalam satu kelompok label terbuka studi pra dan pasca intervensi dengan menggunakan kuesioner PSGI. Untuk waktu penelitian jurnal 1 tidak disebutkan pada bulan berapa penelitian dilakukan, tetapi penelitian dilaksanakan kurang lebih 28 hari lamanya. Dan untuk jurnal yang kedua, penulis juga tidak mencantumkan bulan yang dilakukan penelitian tersebut, tetapi penulis menuliskan bahwa penelitian dibutuhkan 4 minggu. Untuk tempat penelitiannya sendiri, jurnal pertama itu di Laboratorium Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya. Dan untuk jurnal yang kedua, tempat penelitiannya itu di salah satu klinik di MD ACC di Houston, Texas. Dan untuk jumlah responden jurnal pertama itu 4 responden. Dan untuk jumlah responden jurnal kedua itu 36 responden. Kriteria dari responden jurnal pertama, responden yang terpilih bersedia dan berkomitmen untuk mengikuti penelitian tersebut. Karena awalnya itu kurang lebih 20 responden, tetapi banyak yang tidak bisa berkomitmen karena penelitian tersebut dilaksanakan 28 hari. Jadi terpilihlah 4 responden saja. Dan untuk jurnal yang kedua, pasien dengan kanker stadium lanjut. Untuk instrumennya, jurnal pertama itu menggunakan PSGI dan untuk tambahannya Sleep Efficiency atau SE. Dan untuk jurnal yang kedua, karena banyak meneliti dari segi penyebabnya juga, jadi menggunakan metode ESAS, HADS, PSGI, BPI short form, MDAS, NCCN, distress thermometer, dan keamanan CES. Alat ukur untuk jurnal yang pertama, data skor PSGI yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik Wilson, Signet, Rank Testis. Bukanlah acak, data tersebut diolah dengan bantuan software SPSS. Alat ukur yang kedua menggunakan ESAS, HADS, PSGI, BPI, short form, MDAS, NCCN, distress thermometer, dan keamanan CES. Kenapa instrumen dan alat ukur jurnal kedua? Karena si peneliti ini hasil pembahasannya itu ada semua, jadi untuk mengukurnya juga menggunakan instrumen dan alat ukur tersebut.
Untuk jurnal yang pertama, saya menggunakan subjek yang pertama karena si peneliti hanya ada 4 responden dan peneliti mencantumkannya subjek pertama, subjek kedua, dan subjek ke-3, 4. Untuk subjek yang pertama, mengalami gejala insomnia sejak 1 bulan terakhir. Subjek merasa cemas ketika waktu tidur tiba karena setiap ia memejamkan mata, subjek mengaku melihat sosok malaikat maut yang akan mencabut nyawanya. Selain itu, subjek juga sering terbangun di malam hari. Subjek mengaku hanya mengalami ini ketika ia berada di kamarnya. Kesulitan tidur yang dialami subjek berakibat pada aktivitas kesehariannya, yang mana ia merasa lelah dan tidak dapat berkonsentrasi sepanjang hari. Setelah mengikuti terapi CBT untuk insomnia selama 28 hari, subjek mengaku kualitas tidurnya lebih baik, yang ditunjukkan dengan frekuensi terbangun saat tengah malam berkurang. Jam tidur kembali teratur, tidak lagi cemas saat waktu tidur tiba, dan merasa lebih segar saat bangun pagi. Selama menjalani proses terapi, subjek kooperatif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang menunjukkan bahwa subjek memiliki motivasi tinggi untuk mencapai kesembuhannya. Selain itu, dukungan dari orang tua yang bersedia menemani subjek tidur saat subjek merasa ketakutan, dan juga dukungan dari sesama subjek dalam terapi kelompok diakui sebagai salah satu faktor yang membantu penyembuhan. Dan untuk jurnal yang kedua, peneliti ini meneliti sangat banyak karena ada penyebabnya juga. Jadi saya ambil contoh tabel 1, itu sudah lengkap, ada ESAS, HADS, PSKI, NCCN, dan sebagainya. Untuk 1, karakteristik demografis pasien. IKR itu rentan interkuartil, dan ESAS itu skala penilaian gejala Edmonton. HADS itu skala kecemasan dan depresi rumah sakit. PSKI itu indeks kualitas tidur Pittsburgh, dan NCCN jaringan kanker komprehensif nasional. Untuk perbedaan intensitas gejala antara baseline dan minggu keempat itu, IKR itu tadi rentan kuartil sudah, interkuartil sudah, dan ESAS juga sudah tadi saya jelaskan, dan SDS itu jumlah skor nyeri, kelelahan, mual, depresi, kecemasan, kantuk, dan dyspnea, lalu nafsu makan, dan perasaan sejahtera. Ada juga PSKI-nya. Dan untuk tambahannya lagi ada BPI, persendian nyeri singkat. Lalu ada HADS. Lalu yang ketiga itu baseline dan perbedaan dalam biomarker saliva antara baseline dan minggu keempat menggunakan IKR dan IL interleukin. Untuk yang keempat, kepuasan dengan penggunaan perangkat stimulasi elektroterapi kranial. Sebuah skala analog visual untuk menilai penggunaan perangkat itu sendiri. Terlepas dari dampak pada gejala 0, poin 0 itu sulit, rumit, atau tidak memuaskan, dan poin 10 itu mudah, sederhana, dan memuaskan. Untuk kelebihan jurnal yang pertama itu cukup singkat karena hanya menggunakan 4 responden yang mampu mengikuti kegiatan penelitian ini yang harus membutuhkan banyak sekali waktu. Dan untuk jurnal yang kedua, jurnal tersebut sangat jelas dan penjelasannya pun lengkap. Untuk yang diteliti bukan hanya satu sisi saja, tetapi melainkan penyebabnya dan gangguan apa saja yang menyebabkan pasien terganggu tidurnya. Untuk jurnal yang kedua, kekurangannya itu jurnal tersebut tidak mencantumkan waktu dalam pelaksanaan penelitiannya, sehingga si pembaca juga tidak tahu kapan penelitian tersebut dilaksanakan. Dan untuk jurnal yang kedua hampir sama, jurnal tersebut itu tidak menunjukkan waktu penelitiannya dengan jelas. Sekian dan terima kasih dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.